Salam, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, Bapa yang selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan buat setiap hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau sungguh Allah yang baik dan sangat baik. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi kembali. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-23. Saudara-saudara terkasih, di sana mengatakan mengenai dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita kembali dalam setiap ayat ini, Allah begitu serius mengenai bait Allah. Allah begitu serius menyatakan bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, bahkan Tuhan sendiri berani dan betul-betul dengan tegas mengatakan, siapapun yang membinasakan bait Allah akan kubinasakan. Saudara yang terkasih, betapa kita makin hancur hidup kita. Jika kita menghancurkan hidup kita, akan semakin hancur. Ya, Tuhan tidak bisa menghalangi kita menghancurkan hidup kita, tapi kita justru akan semakin hancur. Tuhan tidak bisa menahan-nahan, oh nakku jangan hancurin hidupmu. Tuhan tidak bisa memaksa kita. Karena itu Tuhan selalu berikan kita kuasa untuk bisa mengontrol. Ada penguasaan diri, ada bisa segala sesuatu ada batas-batasnya. Ada banyak hal kita tidak pahami dalam dunia ini, tapi jangan sekali-sekali merusak bait Allah. Apapun kondisi hidup kita di dunia ini, sesakit apapun kita rasakan, semenderita apapun hidup kita, jangan rusak bait Allah. Banyak anak muda sekarang, laki-laki bahkan perempuan, jika mengalami stres, jika mengalami yang namanya keterpurukan, mereka lari ke rokok, mereka lari ke klub-klub, mereka pergi minum minuman keras, mereka bahkan berani pakai narkoba dengan alasan aku punya masa lalu hancur, aku punya keluarga hancur, aku punya masalah begini, hidupku sudah tidak berdaya lagi.
Sebenarnya saudara-saudara yang terkasih, jika dalam hidup ini kita memiliki masalah, tidak ada solusi lain di luar sana selain Tuhan. Jangan rusak hidup kita, jangan rusak tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Allah, saudara-saudara yang terkasih. Apapun menjadi bangunan-bangunan kita, dasar kita selalu adalah Kristus. Ya, dalam ayat 17 tadi mengatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Betapa seriusnya Tuhan. Kalau ada orang lain mau menghancurkan hidup kita, bait Allah ini, apalagi karena kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan ada orang niat-niat mau menghancurkan kita, Allah sendiri yang akan berurusan dengan dia. Makanya kita tidak usah buat pembalasan. Bahkan kalau kita sendiri pun yang menghancurkan kita ini, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Kita, saudara-saudara yang terkasih, kita adalah bait Allah. Kita harus sadar bahwa Tuhanlah yang paling berhikmat di atas segalanya. Ayat 19, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Saudara-saudara yang terkasih, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan itu adalah pemilik baitnya, kita adalah bait Allah. Di ayat yang 23 mengatakan, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kita inilah milik Kristus. Kita inilah kepunyaan Bapa. Ya, kita sudah dibeli oleh darah yang mahal. Dia sudah bayar harganya itu, dan kita tidak perlu lagi melakukan pembayaran dengan harga yang sudah ada. Bahkan kita diangkat Tuhan menjadi ahli waris bersama-sama dengan Dia. Saudara, mari bergabung dengan Allah. Mari ikut dalam warisan yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Kita adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ingat ini, kemanapun kita pergi, setiap kali ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, kita tak perlu berbuat jahat kepada mereka. Kita cukup mengatakan, aku ini milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Apa yang ada padaku, apa yang bisa aku andalkan lagi selain Kristus? Toh yang aku punya, hidup kini Dia yang punya, segala sesuatu Dia yang punya. Saudara-saudara yang terkasih, mari jangan kita menjadi orang-orang yang ngikut Tuhan selama ini tapi hidup dalam ketidakpercayaan. Kita selama ini bilang kita percaya sama Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita melayani Tuhan. Dengan semangat setiap minggu kita melayani Tuhan, tapi kita tidak pernah sadar bahwa kita adalah milik Kristus. Menjadi milik Kristus adalah melakukan segala sesuatu pekerjaan Tuhan dengan cinta, dengan kasih. Dia nggak perlu lagi menghitung-hitung apa yang dia kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, dia nggak perlu lagi memikir-mikirkan seberapa besar lagi yang sudah dia berikan kepada Tuhan. Karena kasih Tuhanlah yang terlalu besar dalam hidup kita, sehingga tidak cukup apapun yang kita lakukan untuk membalas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan terlalu santai lagi. Jangan terlalu lipat tangan sebentar, lipat tangan sebentar. Tunduk mengantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi. Saudara-saudara yang terkasih, tetaplah semangat dalam melayani Tuhan. Kita adalah milik Allah, kita adalah milik Kristus. Mari kita bangkit, mari kita bekerja dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita dalam tekanan seringkali kita tidak bisa lagi mengeluarkan air mata. Bahkan kita sering hanya melihat masalah itu. Ingat, setiap apapun yang kita hadapi di depan, aku adalah milik Kristus. Yang memiliki kita itu dapat menyelesaikan setiap masalah yang ada di depan kita. Jangan alasan kita dengan semua pekerjaan kita, dengan semua kesibukan kita yang membuat kita lupa bahwa kita adalah milik Kristus. Kita juga tidak bisa sembarang berbicara, sembarang mengucapkan kata-kata terhadap orang yang mungkin itu menyakitkan hati orang. Ingat, kita ini milik Kristus. Marilah kita menjadi pribadi seorang Kristen yang
betul-betul menyadari bahwa milik Kristus itu seperti apa sih seharusnya hidup. Bait Allah itu harusnya seperti apa. Oh, banyak sekarang anak-anak muda, anak-anak gadis, anak-anak lajang mungkin ya. Kalau anak cowok, anak laki-laki mungkin lebih melampiaskan segala masalah mereka dengan amarah, dengan menonjok tembok, dengan minum mabuk segala macam. Atau dengan main wanita mungkin saking stresnya. Wanita mungkin ada yang mencoba bunuh diri, sayat-sayat tangan, sayat-sayat leher apa segala macam. Emosi, menyalahkan diri, merasa paling terpuruk, melakukan banyak sekali hal-hal yang konyol hanya ingin supaya dia keluar dari satu masalah. Kita tidak perlu melakukan hal-hal konyol untuk menyelesaikan masalah kita, atau lebih tepat untuk menghindari masalah kita. Saudara yang terkasih, setiap hari, setiap Anda bangun, katakan, saya adalah milik Kristus. Apapun yang akan terjadi di hari ini, apapun yang akan saya hadapi hari ini, saya adalah milik Kristus. Saya adalah kepunyaan Kristus. Saya nggak perlu ragu menghadapi masa depan saya, karena saya adalah milik Kristus. Ketika saudara berniat untuk melakukan hal-hal yang tidak tepat untuk tubuh saudara, untuk hidup saudara, ingat, saya ini bait Allah. Aku tidak boleh merusak bait Allah. Kalau semakin aku rusak, akan semakin sulit untuk diperbaiki, akan semakin rusak juga kok. Jangan rusak yang sudah rusak, karena Tuhan adalah kepunyaannya kita, dan Dia adalah kepunyaan. Kristus adalah kepunyaan Allah. Sekali lagi, jangan rusak apa yang sudah rusak. Tuhan itu adalah Kristus. Kristus itu adalah milik Allah, dan Anda adalah milik Allah. Anda adalah bait Allah. Ingat, setiap hari katakan, aku adalah milik Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami adalah milik-Mu. Kami adalah kepunyaan-Mu. Hikmat kami berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.